Oke, minasang, Mang Juldes bertemu lagi sekarang tanggal 5 November 2023 jam 1.30 pagi. Jadi kemarin tanggal 4 baru SSW perhotelan di Rafflesia College Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, mau sharing nih beberapa soal yang saya ingat soal kemarin itu, pendahuluan dulu ya. Jadi 30 soal kemarin itu dijelasin. Saya itu benar-benar pertama kali katanya di Jepang SSW, jadi buat dibikin percobaan. Ntar juga ada evaluasi, ini harganya 800.000, apa kemahalan, soalnya apakah terlalu sulit atau gimana. Jadi kemarin juga ujiannya itu masih pakai fotokopi ngerjainnya, belum CBT kayak Prometric. Terus langsung keluar hasilnya. Ntar tahun depan itu 2024 itu bakal diadain lagi Maret. Nah, mudah-mudahan ada peningkatan katanya. Jadi kemarin itu ngerjain 30 soal di satu lembar fotokopi, hurufnya kecil-kecil banget anjir, susah. Kanji sama furigananya itu nggak cocok, jadi malah bikin susah baca soal, habis waktu. Nah, teman-teman, ntar triknya kan ada 30 soal tuh, kerjainnya 5 soal paling atas terus ke bawah dulu, pokoknya skip lah yang tengah-tengah itu soalnya panjang-panjang, jangan habisin waktu di situ. Kerjain dulu lah yang gampang-gampang tuh, yang bawah-bawah itu gampang-gampang, kayak misalkan apa namanya, omotenasi, bukan omotenasi, apa ya, penampilan nidasinami. Nah itu definisinya apa gitu, nidasinami. Terus ada ditanya soal pakai parfum yang kuat itu boleh apa enggak. Nah, dari 30 soal itu teman-teman boleh salah 10 soal masih lulus. Kalau salahnya 11 soal udah gagal. Nah, kita habis ngerjain soal yang pilihan itu, ntar nunggu sekitar setengah jam lah, langsung diperiksakan, langsung ada hasilnya. Nah, kalau lulus di situ baru tes oral, tes speaking 6 orang pakai tablet. Nah, itu emang sangat mengganggu ya, sebelahan kan sama yang lain. Jadi yang lain ngomong itu kedengaran sama kita, ngeganggu konsentrasi. Cuman ini sebetulnya sih gampang, soalnya yang tes oral itu kan kita ada dikasih keterangan tuh, ada berapa jumlah kamarnya waktu check in, terus ada fasilitas apa, ke spot terdekat pakai apa, berapa menit. Nah, ditanya jumlah kamar, terus check in check out, terus ditanya ke Bijutsu Kang, terus yang terakhir ini ketika menyuguhkan makanan ngomong apa gitu. Gampang sih, bisa sambil baca itu doang. Cuman di konsentrasinya ya teman-teman ini aja, apa namanya, yang penting di ekspresinya. Sebetulnya kan mereka lebih ngetes ke ekspresi kita, makanya di video gitu, bukan masalah kita ngejawab bener apa enggak ya, mungkin itu juga sedikit ya, cuman lebih ke ekspresinya. Jangan lupa senyum ya, itu beneran apa namanya, pas dimulai itu, karena kanan kiri pada ngomong bener-bener ngeganggu konsentrasi, kadang lupa gitu untuk tersenyum. Teman-teman jangan lupa itu. Ada juga pertanyaan yang itu harga kamar dan harga makanan itu selama setahun penuh itu harus tetap sama. Apakah betul atau salah? Ya tentu saja kan salah, karena kan hotel itu ada high season, peak season, down season, apa, off season. Kan itu harganya beda-beda tergantung okupansi, kadang naik kadang turun kan harganya, ada surcharge. Jadi jawabannya salah. Terus kalau misalkan ada uang cash yang
ditinggalkan tamu di kamar itu berarti tips. Nah, mungkin ya jawabannya salah, kan bukan berarti uang yang ditinggal itu berarti tips, barangkali ketinggalan emang gitu. Itu salah. Kalau saya ya, terserah kalian mau jawab apa. Nah, terus kalau misalkan ada tamu yang menawari minum, kita terima jangan. Nah, kayaknya sih jangan gitu ya. Terus Ryoko Hakeng itu apa ya? Nggak tahu, pokoknya carilah Ryoko Hakeng. Jadi pertanyaannya, tamu yang tidak memiliki Ryoko Hakeng apa gitu, apakah boleh diterima atau enggak, kalau nggak salah boleh cekin apa enggak. Oh ya, terus nah definisi check in. Terus ditanya kalau misalkan deket deket tamu, kita boleh ngobrol enggak sama temen. Nah, tentu saja nggak boleh. Nah, terus ngobrol sama temen itu tetap harus pakai teinego apa enggak, apa gimana kalau ngobrolnya di situ dekat ada tamu. Definisi gosou no show yang dia udah booking tapi nggak ada konfirmasi cancel. Nah, itu kan no show ya, bukan gosou ya, no show. Definisi horensa apa? Yang hokoku, renraku, sodang. Nah, ini lupa apakah tadi di soal ujian atau soal latihan yang pernah saya kerjakan gitu. Tapi pokoknya ada yang horensa itulah. Karena kita nggak mau membuat tamu menunggu lama, jadi kita harus melayaninya dengan cara berlari. Ya, itu kan salah. Dan sekali lagi ya, disclaimer ini soalnya nggak tahu benar atau enggak, kan pakai bahasa Jepang, terus ya pola kalimatnya juga susah lah, nggak ngerti ya maksudnya apa. Cuman kalau misalkan ada tamu wanita yang datang ke restoran, terus kita ngambil kursi dari meja yang lain untuk tamu wanita itu, apakah boleh atau tidak? Kayaknya sih nggak boleh gitu. Nah, kalau ada tamu yang datang tapi ternyata cuma nanya-nanya doang, kita tetap harus melayaninya dengan teinei, tentu saja yaitu. Nah, terus ada tamu yang datang tapi dia belum booking. Nah, ini tamunya tapi kursinya masih banyak yang kosong. Ini apakah tamunya ditolak atau jangan? Terus sisa makanan itu karena raju boleh dibawa pulang sama tamu. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya nggak tahu ya, soalnya ya kan belum, nggak ada kunci jawaban tuh. Cuman sotoynya sih nggak boleh, kan beda hotel beda peraturan. Tapi di situ kan ada kana raju, pasti kan belum tentu juga ada hotel yang ngebolehin. Bolehkah kita menjual alkohol kepada sotoynya ya umur 20 tahun ke bawah? Cuman itu ada istilahnya apalah, bukan niju mimang ya, apa istilahnya, mungkin itu maksudnya umur 20 tahun ke bawah. Sisa pertanyaannya lupa lagi, soalnya yang tengah-tengah itu kan panjang, terus agak susah juga, nggak ngerti maksudnya apa pertanyaannya. Cuman kebanyakan sih contoh kasus di lapangan ini, kalau kayak gimana boleh tidak. Jadi nggak bukan hafalan yang ada di buku sih sebenarnya, itu lebih ke harusnya sih pengalaman yang udah pernah kerja di hotel. Kebanyakan itu di lapangan kayak gini, jadi tergantung ke penilaian kita dengan bekal teori kita yang udah dipelajari di buku gitu. Jadi teman-teman latihannya sih harusnya lebih banyak sharing sama yang udah punya pengalaman gitu. Banyakin latihan soal daripada kita
ngapalin terlalu banyak teori yang ada di buku sebenarnya mah. Nah terus ya yang Kojin Joho itulah pokoknya masalah-masalah kerahasiaan data pribadi tamu ya, itu mah gampang. Nah misalkan ada ini kita boleh menggunakan Kojin Joho tamu yang pernah menginap di hotel kita untuk keperluan event gitu. Ini nggak tahu benar atau salah, cuman kan pernah lihat nih di film Gakepuchi, yang film dorama Jepang itu yang tentang hotel. Nah dia kan undang tamu-tamu hotel yang pernah nginep untuk ngadain event di hotel, diundang lagi, itu boleh sih. Nah itu terus masih terkait Kojin Joho, ada juga yang apa namanya, kita boleh menggunakan Kojin Joho tamu seenaknya lah, kurang lebih gitu kan, jangan. Nah terus kita misalkan moto di hotel, terus ada orang lain yang ke foto terus diupload di website kita, boleh jangan ya. Itu gampang lah gitu, nggak perlu baca teori juga gitu, dengan pertimbangan kita sendiri juga bisalah jawab itu ya. Soalnya sih udah pada lupa lagi ya, emang saya lupa orangnya. Tapi kalau misalkan kalian nanya, Kak soal ini keluar nggak, nah pasti saya tahu, oh pasti ingat, oh ini soal ini nggak keluar. Jadi kalian bolehlah tanya-tanya di komen kalau mau ini soal apa aja gitu yang kemarin keluar. Kalau diingat-ingat lupa lagi, tapi kalau misalkan ada lagi soal itu, oh tahu ini keluar apa enggak ya, komen di bawah ya, like dan subscribe tentunya. Oke, yuk mangga nuhun. Assalamualaikum. Baru makan pizza nih setelah ujian biar menghilangkan stres. Nah ini stres nggak habis ujian? Hilang, udah lulus. Gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya ujian ternyata apa soal yang keinget? Hah? Nggak ada, udah langsung lupa semua. Langsung lupa Beban semua. udah lepas. Beban udah Waktu lepas. ngerjain juga nggak inget kayaknya. Nggak inget. Macanya juga soalnya nggak inget ya. Iya bacanya. Bacanya juga nggak tahu. Ya. Full keberuntungan. Oh keberuntungan, asal jangan salah lebih dari 10 itu lulus. Itu juga hasilnya langsung dikasih tahu hari itu juga. Usaha maksimal, sisanya doa. Ya. Ya. Ini dengan saudara Malik sudah belajar berapa lama Nihongo? Nihongo, jadi 5 bulan plus 1 bulannya itu 5 bulan. perhotelan. Ya. Oh jadi 6 bulan gitu. Termasuk. Oh termasuk Ya. 4 bulan Nihongo, 1 bulan yang hotelnya. Ya, jadi Ini sama yang lain juga? ya Teman-teman yang lain? mana sih? Sama, oh tuh Malik aja lulus nih, yang baru belajar 4 bulan. Terus plus 1 bulan yang di Hongo bisa lulus. Kalian juga pasti bisa lah ya. Yo, gambate. Nihon no ikimasu. Nihonge Nihon ikimasho. ikimasu. Asik.